dan ibu semuanya boleh menyampaikan pendapatnya karena kita sifatnya diskusi. Kemudian nanti untuk di pameran kegiatan pameran P5 nanti Pak Jenderal juga bisa memberikan usul-usul nanti mungkin terkait standnya, terkait bazarnya dan lain sebagainya. Seperti itu ya? Monggo silakan Bu Fitri lanjutkan. Nah ini kita mulai dari yang pertama yaitu pemetaan aset sekolah melalui kolaborasi warga sekolah SDN Kota Lama 1. Nah kolaborasi warga sekolah tentunya tidak terlepas dari guru, teknik, kemudian ada orang tua atau pengurus paguyuban, ada juga siswa. Lanjut. Nah tujuannya di sini adalah memahami potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh sekolah apa saja, kemudian mengidentifikasi dan memetakan aset kekuatan dan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah secara kolaboratif dengan seluruh warga sekolah. Nah di sini nanti yang akan kita bahas adalah apakah itu aset, alasan pemetaan aset, pihak-pihak yang terlibat, dan juga nanti diskusi pemetaan asetnya. Nah di sini Bapak Ibu saya punya kata-kata ya, program pengembangan sekolah tidak akan terwujud tanpa adanya sebuah kolaborasi, kerjasama, dan keterlibatan seluruh warga sekolah. Jadi kalau hanya guru saja yang bekerja atau bergerak, maka program itu juga tidak akan jalan. Kalau orang tua saja juga tidak akan jalan. Kalau siswa saja juga tidak akan jalan. Maka kita perlu mengadakan kolaborasi, kerjasama, dan juga melibatkan seluruh pihak. Nah yang pertama mungkin kita berpikir dulu apa sih aset itu ya? Apakah aset itu hanya harta kekayaan? Apakah itu hanya uang? Apakah itu hanya seperti rumah dan lain sebagainya? Nah ini kita akan mencoba melihat. Gua silakan Bu Fitri. Jadi aset di sini merupakan segala sesuatu, baik aspek fisik maupun non fisik yang dimiliki oleh sebuah lembaga. Lembaga itu siapa ya? Kita sekolah selaku institusi pendidikan. Aset dalam sebuah lembaga di sini ada 7. Yang pertama ada modal manusia, kemudian ada modal sosial, ada modal fisik, ada modal lingkungan alam, ada modal finansial, ada juga modal politik dan juga modal agama dan budaya. Alasan mengapa sih kita harus memetakan aset? Kenapa kita tidak langsung membuat program saja? Nah, di sini alasannya adalah sebagai satuan pendidikan masih belum dapat mengembangkan dirinya. Hal ini dikarenakan hanya berfokus pada bantuan yang diberikan oleh pemerintah saja. Terkadang kita kalau mau membuat suatu program, kita selalu mikir dana dapat dari mana, dana kita dapatkan dari mana. Sedangkan dari pemerintah itu hanya diperlukan untuk pembelajaran siswa. Kita kalau mau mengembangkan misalkan mau ada pembelajaran komputer yang inovatif, nah, kalau menunggu bantuan dari pemerintah maka itu tidak akan bisa langsung terlaksanakan dengan cepat. Nah, dengan adanya pemetaan aset ini kita bisa mengetahui potensi-potensi apa yang dimiliki oleh sekolah sehingga nanti kita bisa berpikir oh ya ternyata sekolah itu punya ini yang bisa kita manfaatkan seperti itu. Nah maka dari itu selaku pendidik adalah kita dapat mengembangkan sekolah dengan aset yang ada karena sekolah sebagai sebuah institusi perlu mengembangkan diri untuk menjadi tempat murid dan warga sekolah berkreasi dan juga berkontribusi.
Bagaimana menurut Bapak dan Ibu sekalian? Bu, kalau kita meminta bantuan dari wali murid, kayaknya agak susah Bu. Tahun kemarin mereka tidak mau untuk menyumbang uang. Iya sih, tapi kalau acara perpisahan tidak dilaksanakan, orang tua murid akan menanyakan kepada saya. Kalau kita buat acara seadanya Bu, dengan barang-barang yang ada kita punya itu susah juga Bu. Minimal kita harus punya sound system, dan itu kita tidak punya. Terus kita harus sewa dan tidak ada dananya. Belum lagi nanti sewa panggung dan dekorasi. Ya, kalau seperti itu kondisinya Bu, kita tidak usah mengadakan acara apa-apa. Ya memang sih, tapi sayang juga dengan dana yang sedikit kita harus melaksanakan acara perpisahan. Ya Bu, kalau kita mengadakan acara perpisahan, berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tarian atau dengan yang lainnya. Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup Bu, waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan berkali-kali. Apalagi sekarang kondisinya waktu kita sangat mepet. Baiklah, kalau itu kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan acara perpisahan sekolah, kecuali jika kita mendapatkan dana dari pusat atau ada dana bos yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan ini. Yang kedua, berbasis aset atau potensi sekolah. Mengingat sebentar lagi kita akan mengadakan acara perpisahan sekolah, dan sebagaimana diketahui bersama, kita memiliki anggaran yang tidak cukup banyak. Bagaimana kalau kita menggunakan apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan agar acara perpisahan berkesan untuk anak-anak murid kita? Ya Bu, kita bisa membuat acara perpisahan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita bisa meminjam orang kecamatan. Kebetulan ada orang tua yang memiliki senam sebagai bonusnya. Nanti saya akan tanya bagaimana prosedur untuk meminjam orang tersebut. Boleh juga tuh Pak, bagaimana dengan dekorasi dan panggung? Untuk kebutuhan itu sudah saya catatkan sini Bu. Yang pertama itu untuk panggung, nanti kita bisa menggunakan meja-meja kelas kita susun jadi panggung itu bisa Bu. Nah, untuk aula itu kalau Pak Puji bisa Bu, pinjam yang dekat sekolah itu lebih mudah Bu. Jadi anak-anak senang bisa kita bantuannya mengangkat meja-meja itu ke aula. Nah, terus yang ketiga Bu, untuk dekorasi sama hiasan bunga kita bisa pinjam ke guru-guru yang lain, atau kalau masih kurang kita bisa pinjam ke orang mahasiswa. Terus pita itu ada Bu, anak-anak kita yang bikin pita untuk keterampilan itu bisa kita gunakan. Nah, untuk balon itu kebetulan Bu, tahun lalu kan masih ada sisa, jadi kita bisa gunakan balon itu untuk tambah dekorasi acara ini. Saya juga punya ide Bu, untuk kostum. Bagaimana kalau kita menggunakan seragam anak-anak yang ada. Kemudian hiasan bajunya kita bisa menggunakan kain untuk menyembunyinya, dan bisa kita susun juga bentuknya dari situ. Untuk hiasan kepala kita juga bisa pakai daun, seadanya yang ada di kebun. Kemudian kalau masih kita evaluasi kita menggunakan karton dan makan sendiri yang boleh. Untuk konsumsi, bagaimana kalau kita melibatkan orang tua murid untuk menyumbangkan kue-kue kering yang nanti disajikan untuk mereka juga? Bisa Bu itu Bu, mereka boleh menyumbang sesuai kemampuan mereka tentunya. Oke, baiklah. Saya sangat senang sekali melihat ide-ide Bapak dan Ibu sekalian. Ayo kita buat acara perpisahan ini menjadi berkesan buat anak-anak dan orang tuanya juga. Oke, ya itu tadi salah satu contoh video. Nah, yang satu tadi berbasis kekurangan, yang satunya berbasis potensi.
misalnya nanti untuk hiasan bisa digunakan hal-hal yang tidak terlalu pembiayaan tinggi, terus solusi untuk konsumsi dan sebagainya. Artinya dalam satu lembaga itu ada aset, ada guru tentunya, ada orang tua yang mendukung dari sebuah kegiatan sekolah dan anak-anak. Gitu, insya Allah itu sebentar. Terima kasih, tepuk tangan buat Bu Ida, luar biasa sekali. Mungkin ada satu lagi yang mau menyampaikan, Bu Sofi mungkin. Silakan. Yang tadi dari kedua tadi, saya sepakat dengan yang disampaikan Bu Ida. Alangkah lebih baiknya kalau kita memetakan berdasarkan aset, karena kita tahu apa yang ada di tempat kita. Baik mama mengangkat apanya dibutuhkan. Kalau berbasis kekurangan nanti kekurangannya aja. Tapi kalau pemetaan berbasis aset, apapun yang ada di situ dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama, seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Sofi, tepuk tangan buat Bu Sofi. Oke, jadi benar Bapak Ibu. Jadi kalau kita berpikirnya berbasis kekurangan saja, kita akan terbelenggu dan akhirnya program-program itu tidak akan ada yang bisa berjalan. Semuanya berpikir, aduh lah, gak ada seperti ini, gak ada ininya, gak ada ininya. Nah, seperti itu akhirnya program tidak bisa berjalan dengan baik atau bahkan tidak ada program sama sekali. Namun dengan kita melakukan pendekatan berbasis aset atau potensi yang ada di sekolah, insya Allah program-program yang ada di sekolah kita sesuai dengan visi dan misi sekolah tentunya akan bisa berjalan dan itu bisa membuat sekolah kita semakin berkembang dan juga semakin maju. Amin. SDN kota nomor 1 pasti bisa. Baik, kita lanjutkan dengan pemetaan aset. Nah, di sini nanti kita akan diskusi Bapak Ibu aset-aset mana saja yang bisa kita manfaatkan di sekolah dan pemanfaatannya seperti apa. Monggo nanti semua Bapak Ibu bisa melakukan usulnya. Yang pertama adalah modal manusia. Fitri bisa nanti monggo, modal manusia ini diantaranya yang pertama ada tadi menurut Bu Ida tadi ada guru, kemudian kepala sekolah berarti kemudian ada tenaga pendidikan juga. Mungkin Pak Faris punya usul yang lain? Ada siapa lagi Pak yang menjadi modal manusia di sekolah kita? Bisa murid. Oke, murid, boleh. Mungkin monggo Bu. Oke, wali murid, boleh. Ada yang lainnya? Siapa saja lagi? Nah, mungkin Adi. Oke, warga sekolah, warga masyarakat deh, termasuk Pak Adi selaku tokoh masyarakat di sini. Tokoh masyarakat Fitri. Oke. Oke. Nah, sekarang untuk pemanfaatannya, untuk guru, untuk program sekolah, maksudnya modal manusia ini manfaatnya untuk mendukung program sekolah itu seperti apa saja contohnya. Monggo Pak Tama mungkin bisa menyampaikan pemanfaatan misalkan dari guru, PD, wali murid, tokoh masyarakat untuk mendukung program sekolah itu perannya seperti apa? Mungkin Bu Laili, Bu Alfi silakan. Peran dari kepala sekolah, murid, wali murid dan tokoh masyarakat dalam program sekolah. Untuk kepala sekolah mungkin mengkoordinasi ya dulu. Oke, untuk kepala sekolah mungkin menjadi koordinasi seperti itu ya. Sebagai koordinasi. Dan koordinasi kegiatan. Koordinator. Ya. Posisi.
sama seperti kelompok masyarakat. Sama. Baik, Bapak Ibu sepakat ya? Oke, sepakat. Atau mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup? Oke, kita lanjutkan yang kedua. Nah, ini modal sosial Bapak Ibu. Modal sosial ini adalah modal yang dimiliki oleh sekolah untuk melakukan seperti negosiasi, kemudian bersosialisasi dengan pihak luar yang ada di luar lingkungan sekolah atau di luar warga sekolah. Nah, ini kira-kira modal sosial apa saja? Bisa kolaborasi dengan kelurahan. Nah, biasanya Pak Adi ya berkolaborasi dengan kelurahan. Kemudian kita juga biasanya MOU dengan siapa saja ya Bu Dina ya? Masih ingat Bu Dina? Kita kolaborasi dengan apa saja? Babinsa, Babinsa, boleh. bank sampah, Bank sampah. Apalagi Bu Dina? Ada bank sampah, kemudian BNN, ada BNN, kemudian apalagi Pak Faris? DLH, Puskesmas, Puskesmas, banyak yang ternyata. Puskesmas dan lain-lain. Betul. Puskesmas dan lain-lain banyak ya. Yang kita sudah bekerja sama, tentunya dengan kita bekerja sama dengan badan-badan atau lembaga lain yang ada di sekitar lingkungan sekolah, itu bisa menjadi salah satu pendukung program sekolah kita. Baik, lanjut Bu Fitri. Kemudian modal fisik Bapak Ibu. Modal fisik ini berkenaan dengan mungkin bisa bangunan seperti itu yang ada di sekolah kita. Mungkin Bu Ida boleh menyampaikan? Modal fisik yang dimiliki oleh lembaga ini banyak, baik bangunannya ada, gitu ya, bangunannya ada, terus Bangunan infrastruktur, infrastruktur, langkah-langkah sehingga bisa mendukung dari program-program kegiatan yang akan kita lakukan. Jadi lingkungan yang ada di sekolah, terus gedung, ruang-ruang kelas seperti itu ya. Mungkin ada yang lain Bu? Dari murid mungkin? Modal fisik sekolah kita ada apa namanya taman, taman kelas bisa, lapangan yang luas, lapangan yang luas. Ada kita juga punya panggung ya Pak ya. Kita juga punya panggung, kita punya tempat parkir yang tertata, tempat parkir yang tertata dengan rapi. Kita punya aula sekarang kita pakai. Oh ya, ada kantin juga. Banyak sekali ya. Ada kantin juga. Kemudian ada itu Bu, kita kan sebenarnya punya kolam lele, rumah jamur, ya Pak Adi ya. Kebun tomat. Pak Adi tertawa ini. Kan sekolah kita 1000 tomat Pak. Ada sapi, brokoli, ada ya banyak sekali ya. Tentunya modal-modal fisik ini bisa dimanfaatkan untuk program-program sekolah yang akan kita buat. Bisa juga program lingkungan ya juga ya. Tidak selalu koordinator lingkungan. Oke, lanjut Bu Fitri. Kemudian selanjutnya ada modal lingkungan alam. Nah, kita punya lingkungan alam yang sangat mendukung. Nah, mungkin di sini hawanya sejuk apa panas ya? indah. Ya, kita indah Mbak Bu Fitri. Nah, suasananya indah, udaranya juga cukup sejuk. Itu juga merupakan modal sebenarnya. Modal salah satunya untuk misalnya kita mau program 1000 tomat. Nah, ini cocok karena sekolah kita ini indah, sekolah kita ini sejuk. Nah, seperti itu. Ada yang lainnya untuk modal lingkungan alam? Mungkin memiliki ini ya, kita punya apa?
ke